Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel DVC Service Teknisi Otodidak. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut video yang kemarin ya. Karena saya mencoba beli solder T12. Setelah kita kasih video unboxingnya, sekarang kita akan coba review ya teman-teman ya. Ini adalah solder merek Ukilon T12D. Nah, ini ya. Ini harganya sekitar 300 ribuan. Oke, di sini untuk desainnya cukup menarik ya. Desain cukup menarik. Kemudian temperaturnya dari 150 sampai 450 derajat Celcius. Oke, di sini untuk bagian belakang di sini ada tombol on off ya untuk menghidupkan dan menonaktifkan. Kemudian di sini ada apa ini? Kita coba lihat. Kita buka ya. Ini ada semacam fuse kayaknya ya, apa ini namanya, sekring ya, ada sekring. Kita coba cek di bagian sini ada sekringnya ya. Ini cara ngambilnya ini kayaknya diginikan ya. Nah, oke. Nah ini ya dicongkel kayak gini. Nah di sini ada sekring ya teman-teman ya, ada sekring di sini di bagian sini. Ini keterangannya 250 volt untuk sikringnya atau fuse-nya ya. Oke, kita kembalikan di sini untuk bagian fuse-nya. Di sini ada sikringnya ya teman-teman. Kemudian di sini ada colokan yang ke listrik ataupun DC-nya ya. Inputnya dari sini, kemudian ini ada ground ya, ini ground. Oke, kemudian untuk cara pemasangannya di sini kita mendapatkan kabel yang dari input listriknya ya teman-teman ya. Ini ya, ini ada 3 lubang, kemudian ada yang 2 kaki. Ini saya dapat yang 2 kaki. Sebenarnya ada teman-teman yang 3 kaki ya, tapi ini saya dapatnya alhamdulillah yang 2 kaki ya. Kemudian untuk 3 ini ya, colokan yang di sini kita pasang di bagian belakang ini teman-teman. Kita pasang di bagian sini. Kita pasang, kita colokan seperti ini. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian di bagian ini ya, di bagian kabel ini fungsinya untuk ground ya teman-teman, biar tidak konslet mungkin ya, biar tidak terjadi di sini katakanlah muncul tegangan, nanti bisa nyetrum gitu ya. Ini intinya ini ground ya. Jadi caranya ini kita colokan ke sini, Kemudian untuk di bagian ini silahkan teman-teman pasang di mana aja ya. Yang penting ground. Contoh ini besi ya, ini pinset, ini kan besi nih. Ini kita groundkan seperti ini. Nah, mungkin gini fungsinya ya, mungkin. Semoga saja tidak salah ya teman-teman, karena ini pertama kali ini saya nyoba ini. Dan setelah ini kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan. Ini kita colokkan ke listrik dulu ya. Kita colok dulu ke bagian listriknya. Bentar teman-teman, kita nyari input ya, nyari input tegangannya dulu. Oke, sudah kita colokkan. Kemudian di sini kita tekan tombol on off-nya yang di belakang ya. Ini kita singkirkan dulu. Kita tekan tombol on off-nya. Nah, oke, di sini nyala ya. SE5. Coba turunkan SE5 ya, apa maksudnya ini? Oh, error ya mungkin ya.
mungkin error. Ketika kita setup, di sini muncul seperti ini ya. Ini error, kemungkinan error. Karena kenapa? Karena untuk gagangnya belum kita pasang. Oke, kita coba matikan dulu ya. Kita coba matikan. Kita tunggu sampai mati. Kemudian gagangnya kita pasang dulu, teman-teman. Kemungkinan ini gagangnya tidak dipasang jadi error ya. Kita pasang gagangnya terlebih dahulu. Kita pasang ini mata soldernya ya, mata solder T12-nya kita pasang dulu. Oke, cara pemasangannya ini cukup simple, cukup mudah ya. Tinggal kita masukkan seperti ini tanpa ada pengunci apapun, tapi kita tekan ya. Nah, sampai masuk. Ini udah kuat nih ya. Oke, setelah itu di bagian sini ini kita masukkan di sini ya, teman-teman. Nah, ini ada lubang. Di sini kita posisikan, presisikan sesuai tempatnya. Kita presisikan, kemudian ini untuk penguncinya kita kunci. Kita kunci seperti ini. Nah, jika sudah, ini adalah tempat soldernya ya, tempat gagang soldernya ya. Tempat gagang soldernya seperti ini. Kita taruh sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba nyalakan. Nah, ini langsung muncul ya, teman-teman. Tuh, bisa dilihat. Nah, ini langsung muncul seperti ini. Tuh. Ini gini bisa temperaturnya bisa kita atur ya. Untuk panasnya di setelan 160 katakanlah. Tuh. Kemudian ini kita coba angkat. Nah, ini ada sensornya ya, sensor gerak, dia berjalan ya seperti ini. Nah, ini panasnya ketika kita atur di 360. Kita akan coba tes. Jika kita memakai panas berapa ya? Bentar, kita coba cek. Kita coba memakai panas, katakanlah ini saya atur ini ya, untuk standby nya dulu biar tidak mengganggu. Untuk panas kita coba atur di 350 ya. Kita atur di 350, teman-teman. Oke. Ini untuk mode standby-nya saya gunakan tadi 10 detik ya. Kita gunakan biar dia standby dulu, teman-teman. Biar dia standby dulu di 10 detik. Apa saya ini dulu ya. Bentar. Biar cepat. Ini saya turunkan dulu ya. Saya turunkan di 6 detik mungkin ya. 6 detik, 7 detik ya. 10 lah ya, 10 kita bikin 10 detik ya. Kita bikin 10 detik. Ntar dia biar standby dulu. Nah, ini kan kalau setiap 10 detik dia akan standby ya. Dia akan standby, kita coba matikan. Kita coba matikan. Kemudian kita cek dulu di gagangnya biar dingin ya, teman-teman. Biar dingin dulu di gagangnya. Kita siapkan, nah ini. Kita siapkan timah ini yang jelas ya. Ini enaknya di sebelah sini ya. Untuk ngeceknya ya. Nah, ini sebelah sini. Biar enggak bingung saya ngeceknya. Nah, ini sebelah sini. Dan ini sebelah sini nih. Nah, gitu ya. Ini kita akan coba. Ini posisi mati ya, teman-teman. Posisi mati kita coba. Nah, ini ya. Ini masih timahnya masih bisa ya. Kita tunggu sampai ini nggak bisa untuk ini nggak bisa untuk melelehkan apa namanya timah ya. Kita tunggu sampai ini tidak bisa melelehkan timah. Oke, kita dinginkan ya. Kita dinginkan. Lagi. Nah, ini teman-teman, ini sudah tidak bisa melelehkan ya. Ya, di sini
Tuh, tidak bisa melelehkan. Kita akan coba tes. Ketika kita hidupkan, tadi untuk panasnya di 350 ya. Kita coba nyalakan. Dia langsung nyala. Mode sensor, dia bergerak ke 350. Kita langsung akan coba ya. Apakah langsung cepat ya untuk soldernya ini. Nah, tuh teman-teman. Hanya waktunya beberapa detik saja ya. Tuh, hanya beberapa detik saja. Hanya beberapa detik langsung timahnya matang ya. Jadi cukup rekomendasi banget ya ini ya. Bagi teman-teman teknisi yang budgetnya mungkin sekitar 300 ribuan ya, murah ya. Cuman fungsinya bukan kaleng-kaleng, mantap ini fungsinya, tidak kalah menarik dengan yang harga sekitar 4 ataupun 500 ribuan. Ini hanya harga 300 ribuan, tapi untuk fungsinya sudah mantap ya. Ada untuk otomatis sleep, otomatis standby, dan lain-lain. Oke, untuk cara aturnya, sekarang untuk cara atur ya teman-teman. Untuk cara atur temperatur apa ini, tegangan derajat celciusnya, panas soldernya kan ini bisa kita putar seperti ini. Nah, selain ini ada menu lagi ya. Ada menu lagi. Selain menu ini, cara mengakses menunya silahkan teman-teman tekan ya. Ini kan selain diputar ini bisa ditekan. Kita tekan seperti ini lama, kemudian kita lepas. Nah, ini ada menu P01, terus nanti ada menu P02, P03, P04 dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Cuman ini nggak bisa dipindah ya. Nggak bisa dipindah ke P2 ataupun P3. Jadi langsung P01 nanti kita akan akses. Nah, P01 ini fungsinya untuk apa? P01 ini kita akan lihat, kita klik satu kali, kita tekan, dia muncul nilai 150 derajat Celcius. Ini apa? 150 ini adalah dimana nanti untuk solder ketika gagang ini kita taruh di tempat sini, dinilai 150 ini adalah nilai standby-nya. Jadi ketika solder tidak kita gunakan, kita taruh di tempatnya ini, maka setiap temperatur yang di angka 150 derajat ini adalah mode standby-nya. Ini udah untuk mentoknya 100 ya. Tuh, untuk mentoknya nilainya 100 ya. Nilainya 100, namun saya akan setel solder ini di angka 150 derajat. Oke, untuk oke ditekan lagi ya. Ditekan lagi seperti ini untuk menyimpan. Nah, untuk P02, untuk di ini ya, P02 ini fungsinya untuk durasi waktu. Durasi waktu standby. Jadi ketika solder kita gunakan seperti ini, katakanlah di sini katakanlah kita setel di 350, nanti di berapa menit ataupun berapa detik kita setup di sini nanti solder akan standby. Untuk menghidupkan ya tinggal kita angkat ataupun kita goyang ya sensornya ya. Oke, jadi untuk mengaturnya tinggal kita tekan NOX lagi. Nah, ini 10 di sini ini bukan menit ya, tapi detik. Perlu diingat karena sebelum saya bikin video ini sudah saya cek ataupun saya kalibrasi menggunakan jam ataupun detikan jam ya. Sudah, pokoknya intinya sudah saya kalibrasi ya. Jadi untuk waktu standby ini untuk satuannya ini detik ya. Jadi ketika kita setup jadi 1 seperti ini, berarti ini 1 detik. Jadi ketika sudah panas 1 detik langsung dia standby gitu ya. Kalau kita putar ke sini berarti off. Kalau off ini bagaimana? Ya mode standby-nya nggak aktif kan gitu. Oke, untuk standarnya
menurut buku panduan, untuk standarnya menurut buku panduan di sini standarnya adalah 3 menit ya. Untuk standarnya 3 menit. Jadi kalau 3 menit berapa ya? 1 menit 60 detik ya, tinggal kalikan 60 kali 3 kan gitu. Cuman saya akan setup di 60 biasanya. Cuman untuk contoh saja saya akan setup di 10 detik. 10 detik saja. Kemudian untuk OK atau simpan kita klik Nox lagi. Nah, ada menu lagi P03. P03 ini apa? Kita buka. P03 ini adalah waktu tunggu sleep ataupun tidur setelah mode standby. Lamanya berapa standby? Nah, ini adalah untuk mengatur waktu standby-nya. Dan ingat, untuk waktu standby ini setelah saya kalibrasi menggunakan jam yang real, ini satuannya menit. Jadi jika di sini 1, ini menunjukkan 1 menit. Jika kita putar 2 seperti ini satuannya adalah 2 menit ya. Pokoknya menit ya, bukan detik tapi menit. Beda dengan yang tadi untuk standby ya. Ini untuk mode sleepnya. Jadi jika hampir 0,001 kita putar ke kiri, dia off. Berarti mode off-nya atau mode sleep-nya tidak aktif. Oke, di sini akan saya gunakan mode sleep 2 menit ya. Untuk OK tinggal kita klik Nox. Nah, ada menu lagi yang namanya P04. P04 ini adalah ini ya. Ini kan di putaran ini kan ada Nox-nya. Ada Nox seperti ini. Jadi ketika kita gunakan solder di temperatur 350 ternyata kurang panas, tinggal kita tekan Nox 1 kali, jangan ditahan tapi ya. Tinggal kita Nox 1 kali, maka panasnya akan bertambah secara otomatis sekitar 50 derajat nambahnya. Nanti kita akan coba tes. Nah, ini untuk aturan berapa lama temperatur yang kita naikkan tadi kita fungsikan, ini di setelan 60 detik ya ini ya. Berarti selama 60 detik nanti akan turun secara otomatis ke setelan awal. Seperti itu. Oke, untuk simpan kita klik OK. Nah, P50 ini untuk suara ya teman-teman. Jika ini on, ini kita off kan. Nah, kita off kan seperti ini, kita tekan OK, dia tidak ada bunyi. Nah, paham ya? Oke, kita akan kembali ke menu P5 ya teman-teman. Nah, P5 kita hidupkan suaranya lagi. Kita klik OK. Nah, oke, sudah paham ya sampai di sini. Dan cara penggunaannya, ini kita katakanlah mode standby tadi kan 150 derajat ya. Kita coba gunakan di angka 200. Nah, kita coba angkat, kita goyang-goyang sensor. Ini otomatis berfungsi. Mode standby 10 detik, kita coba tempelkan di sini. Dia akan bunyi tit. Kita tunggu. 10 detik dia akan bunyi tit. Nah, setelah bunyi tit ini temperatur ini akan turun ke mode sleep. Mode standby ya, maksudnya mode standby yaitu yang sudah saya atur 150 derajat. Ketika nilai ini nanti nyampe 150 derajat, maka di sini akan ada mode standby. Dan ketika mode standby ini, nah ini ya maksudnya ya, ini mode standby ini 150. Tapi kalau gagang kita angkat, dia akan kembali lagi ke 200 yang sudah kita setup tadi ya. Mode standby ini lamanya 2 menit karena saya tadi mengaturnya 2 menit. Nah, jadi selama 2 menit dia nanti akan temperaturnya turun dan di digital sini ada keterangan off ataupun titik strip 3 ya. Jadi hanya seperti itu untuk memfungsikan ataupun mengatur solder station ya. Station T12 strip D, mereknya Ukilon. Ini harganya sekitar
Rp300.000. Jadi fungsinya sangat lumayan ya menurut saya ya. Dan ini setelah kita review ataupun kita coba dan ternyata nggak ini ya, untuk mengeluarkan budget 300 nggak rugi ya kita ya, karena apa ya, fungsinya nggak kalah dengan merek-merek yang lain seperti merek mekanik dan lain-lain. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi apa ya, motivasi bagi teman-teman untuk memilih solder yang mungkin teman-teman budgetnya di bawah 500.000 ataupun 300.000 ya, bisa coba solder merek ini. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.